Pada kisah sebelumnya, diceritakan kalau Jaka akhirnya berhasil menyelesaikan tugas dari Sukardi yang memerintahkannya menjalankan puasa ngerowot sambil bertapa. Rawing dan Cakra pun menjemputnya. Setibanya di sana, dua petapa gendeng itu terkejut melihat badan Jaka yang melayang tak menyentuh alas. Bahkan ketika Jaka membuka matanya, selaput putih yang melingkari bola matanya berubah menjadi kuning bercahaya. Sekilas mata baru Jaka mirip dengan mata kucing. Jaka sendiri belum sadar pada perubahan matanya itu. Ia juga tak tahu sejak kapan dirinya duduk melayang. Rawing merasa puas dengan perkembangan muridnya. Sepertinya anak ini sudah naik kelas, ucap Cakra sambil tersenyum. Keduanya pun mengajak Jaka kembali ke gubuk untuk menghadap Sukardi yang sudah menunggunya. Saat mereka keluar, Rawing dan Cakra merasa ada keanehan. Beberapa hewan liar terlihat mengawasi mereka dari balik semak-semak, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti karena dikejutkan dengan kemunculan kawanan serigala yang menghalangi jalan mereka. Hewan-hewan itu meraung dan menatap tajam ke arah Jaka. "Guru, tunggu sebentar di sini," kata Jaka lalu berjalan mendekati kawanan serigala itu. Jaka menatap hewan liar tersebut satu persatu. Entah apa yang dikatakan Jaka. Tiba-tiba kawanan serigala itu menundukkan kepala dan bersimpuh di hadapan Jaka. "Jangan menghalangi jalanku," gertak Jaka. Seketika hewan-hewan liar itu bubar dan lari tunggang langgang. Kemudian Rawing mendekati Jaka dan menepak kepalanya. Plak! "Jangan pamer kekuatan di hadapanku," ucap Rawing. Sontak saja Cakra tertawa terbahak-bahak di belakang. Ia tak menyangka kalau Rawing akan berbuat konyol seperti itu. "Aduh, maaf guru, aku hanya ingin mengusir mereka," sahut Jaka sambil mengusap-ngusap kepalanya. Meski Jaka sudah punya kekuatan baru, namun hal itu tak lantas membuat dirinya berani melawan pada dua petapa gendeng. Akan tetapi, sebenarnya dalam hati Rawing sendiri terkejut melihat kemampuan Jaka yang mampu mengusir kawanan serigala itu. Ia hanya tak ingin Jaka terjebak dalam kecongkakan. Sebisa mungkin Rawing menyembunyikan kekagumannya pada anak didiknya tersebut. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju gubuk. Jaka berjalan di depan, sementara Rawing dan Cakra mengikutinya dari belakang. Sesampainya di pelataran gubuk, suasana terlihat hening. "Guru, kenapa tidak ada orang di sini? Kemana orang tua Ujang pergi?" tanya Jaka. Tapi Rawing dan Cakra tak menjawab sepatah kata pun. Saat menoleh ke belakang, ternyata dua petapa gendeng menghilang. Kemana mereka? Jaka bertanya-tanya dengan wajah kebingungan. Lalu anak didik Sukardi itu masuk ke dalam gubuk. "Assalamualaikum." Sayangnya, di dalam juga tak ada orang. Ia mengitari gubuk sampai belakang sambil memanggil nama Sukardi dan Hafsah. Tetap saja Jaka tak menemukan siapapun di sana. Ia kembali ke pelataran gubuk dan memutuskan untuk menunggu Sukardi dan Hafsah. Tiba-tiba, Jaka mendengar langkah seseorang di depan. Jaka meningkatkan kewaspadaannya. Ia berjalan mengendap-endap mengarahkan matanya ke sumber suara. Dan benar saja, ternyata di pelataran gubuk ada dua serigala liar yang menunggunya. Kali ini, wujud binatang itu sedikit berbeda dengan serigala yang ia temui di jalan tadi. Perawakannya besar setinggi kerbau. Kuku-kuku di kakinya juga nampak lebih panjang. Bahkan anehnya, serigala itu memiliki taring yang panjang. "Sial, kukira siapa? Ternyata kalian. Pergilah dan jangan menggangguku," kata Jaka mencoba mengusirnya. Namun dua serigala itu tak kunjung pergi meski sudah diusir Jaka. Keduanya menatap Jaka dengan mata tajam. Anak didik Sukardi itu mulai merasakan kejanggalan. Tanpa diduga, dua serigala tersebut justru terbang menerkamnya. Refleks saja, Jaka menghindari serangan hewan itu. Tanpa alasan jelas, dua serigala tersebut terus menyerang Jaka secara membabi buta. Mau tak mau, akhirnya Jaka pun gelut untuk meladeni dua hewan itu. Meski berhasil menghindari tiap serangannya, namun cakaran kuku yang tajam membuat kulit di beberapa bagian tubuh Jaka sobek dan berdarah. Keduanya
Rupanya benar-benar bernafsu ingin memburu Jaka dan terus menyerangnya tanpa jeda. Awalnya Jaka tak ingin melukai dua serigala itu, tapi lama-kelamaan Jaka mulai naik pitam. Ia mengeluarkan jurus ajian Maung Sadewo. Tapi anehnya, ajian itu tak mampu menaklukkan dua serigala tersebut. Sambil baku hantam meladeni tiap serangan, Jaka terus berpikir. Beberapa saat kemudian, ia pun sadar kalau yang dihadapi dirinya saat ini bukanlah hewan biasa. Haha, dengan mata kucingnya, Jaka dapat menangkap siapa sebenarnya dua serigala itu. Ya, rupanya mereka adalah Rawing dan Cakra. Pertarungan tersebut menyadarkan Jaka akan kekuatan mata kucingnya yang mampu membedakan mana hewan sungguhan dan mana hewan jadi-jadian. Bukan hanya itu, sisi lain dari kekuatan mata kucing yang dimiliki Jaka juga mampu meningkatkan kecepatan bertarungnya. Setelah sadar akan kekuatannya, Jaka pun tersenyum jahat menatap dua gurunya itu. "Baiklah kalau begitu, ayo kita bermain sebentar," kata Jaka menantang. Sekarang giliran Jaka yang menyerang. Dengan langkah yang begitu cepat, Jaka berlari ke atas pohon dan melompat ke atas punduk serigala. Tangan Jaka pun mengepal keras dan menghantam bagian leher si serigala. Bruk! Satu serigala berhasil ia rubuhkan. Kemudian Jaka turun dan bersiap melumpuhkan satu serigala lagi. Belum sempat menyerang, si serigala sudah menerkamnya hingga Jaka tersungkur dan tertindih badan besar si serigala. Hampir saja kepala Jaka putus saat mulut serigala terbuka dan hendak menggigitnya. Namun ia berhasil menghindar. Kemudian Jaka mencengkram dua kaki depan hewan itu dan menekuknya. Krek, krek. Dua tulang kaki si serigala pun patah, dibuat remuk oleh Jaka. Ia berdiri dengan tetap mengawasi dua serigala yang telah dilumpuhkan. Akan tetapi, tiba-tiba dari atas pohon seekor piton besar meluncur bak roket dan melilit tubuh Jaka hingga nafasnya mulai sesak. Piton itu melepaskan lilitannya dengan memutar tubuh Jaka seperti gasing. Jaka ambruk dan kepalanya dibuat pusing karena putaran tadi. Pandangan Jaka kunang-kunang. Rupanya ular itu juga hewan jadi-jadian. "Ternyata itu kau, guru," ucap Jaka. Ia segera bangkit dan mencoba mengejar piton itu. Lalu tiba-tiba satu serigala menggigit kaki Jaka. Ia menjerit kesakitan dan menendangnya. Kini Jaka harus menghadapi tiga hewan jadi-jadian sekaligus. Baku hantam pun kembali terjadi. Sempat dibuat kerepotan oleh serangan-serangan yang diarahkan kepadanya. Akhirnya Jaka mengeluarkan kekuatan mata kucingnya dan bergerak lincah menuju tiga hewan jadi-jadian itu. Bruk, bruk, bruk. Dua serigala dan piton itu pun mental dihabisi Jaka. Tapi nampaknya mereka belum selesai. Hewan-hewan itu kembali berdiri. Sebelum mereka melakukan serangan, tiba-tiba Jaka memejamkan matanya lalu menepak bumi dengan tangannya. Dar! Tiba-tiba tanah di sekitar Jaka bergoyang. Angin juga mendadak riuh. "Datanglah kalian semua," ucap Jaka lalu membuka matanya. Tak lama kemudian, muncullah berbagai macam hewan penghuni pulau itu berbaris di belakang Jaka dan siap membantunya. Jreng jreng. Tiba-tiba terdengar suara Sukardi dari kejauhan. "Cukup, Jaka." Seketika dua serigala dan piton jadi-jadian itu berubah menjadi asap dan menghilang. Dari balik gumpalan asap, Sukardi bersama dua petapa gendeng muncul. Mereka tersenyum menatap Jaka. "Kerja bagus, Jaka. Kembalikan mereka ke alamnya masing-masing," kata Sukardi. Mata kucing Jaka kembali normal. Ia tersentuh dengan kalimat yang diucapkan Sukardi. Akhirnya Jaka berhasil menguasai ajian Maung Sadewo. Sebagaimana yang diprediksikan Sukardi, kalau Jaka memiliki aura yang berbeda. Di tangan Jaka, jurus sederhana yang disebut mantra pawang kampung oleh dua petapa gendeng itu nyatanya menjelma menjadi ajian yang mengerikan. Rawing dan Cakra pun salut dengan analisa Sukardi tentang Jaka. Para hewan yang dipanggil Jaka satu persatu mulai pergi meninggalkan arena pertarungan. Jaka berlutut di hadapan guru-gurunya itu dan mengungkapkan rasa harunya. "Terima kasih, guru." Hanya itu kata yang mampu diucapkan Jaka. Air matanya yang berlinang seolah mewakili perasaan haru Jaka dan rasa terima kasihnya yang mendalam.
cerita beralih menuju lembah tempat di mana Legi mengubur jasad Arka. Di suatu malam yang gelap disertai hujan dan petir, Wage terlihat tengah berdiri di atas pusara dengan batu nisan bertuliskan Arka. Ia datang ke lembah itu sendirian lantaran para panglima yang lain tak bisa mengikuti keinginan Wage untuk membangkitkan jasad Arka. Ya, ini berawal dari perdebatannya dengan Legi hingga menimbulkan perpecahan di antara para panglima. Meski tak didukung sahabat-sahabatnya, Wage tetap nekat melakukan ritual pembangkitan jasad Arka yang mengerikan. Bagi dirinya, restu dari sang Raja Lati Ireng jauh lebih penting ketimbang para panglima. Wage berpikir bekerja sama dengan Rimba akan memberinya banyak keuntungan. Selain itu, Rimba juga sosok yang kuat, dan jika sesuatu terjadi pada dirinya, tentu saja Rimba tak akan tinggal diam. Dari sini kita mulai tahu watak Wage yang sesungguhnya. Ia ingin mengambil keuntungan di tengah konflik yang terjadi. Wage nggak sadar kalau dirinya sedang dipertaruhkan oleh Rimba dengan menyetujui rencananya untuk membangkitkan iblis baru bernama Arka. Di sisi lain, Legi yang merupakan sahabat lama Wage sudah terang-terangan melarang Wage untuk melanjutkan rencananya. Hal ini disebabkan karena Legi sudah membaca permainan Rimba yang culas dan picik. Terlebih, kemunculan Sukardi yang menyelamatkan dirinya dari ancaman Khodam Maung membuat Legi sadar bahwa kelima panglima Lati Ireng hanya akan dijadikan tumbal dari ambisi Rimba. Tapi ternyata Wage tak sepintar Legi. Ia hanya memikirkan isi perutnya sendiri. Pokoknya asal Rimba senang. Wage mengira kalau dirinya juga akan ikut diangkat oleh penguasa Lati Ireng tersebut. Ngomong-ngomong, dari mana Wage tahu kalau Legi mengubur jasad Arka di lembah gelap itu? Usut punya usut, ternyata Wage baru saja berulah di desa Ronggeng. Ya, ia mencari informasi tentang keberadaan kuburan Arka. Awalnya, tak ada satupun yang berani bicara. Lagi pula, mereka juga tak mengenal siapa Wage. Dari situlah kemudian Wage murka dan langsung mengacak-ngacak seisi desa. Sontak saja para penduduk lari tunggang langgang. Akhirnya, mau nggak mau, salah seorang warga pun buka mulut soal keberadaan kuburan Arka. Sekarang, Wage sudah siap membongkar kuburannya. Ia mulai menaruh beberapa bejana berisi minyak wewangian dan baskom kecil berisi kembang-kembangan di atas kuburan. Angin yang riuh disertai hujan petir di malam itu membuat suasana begitu terasa menakutkan. Di lembah tersebut sama sekali tak ada penerangan selain obor kecil yang dibawa Wage. Panglima Lati Ireng itu duduk sila dengan alas daun pisang. Ia berkomat kamit sambil menyipratkan minyak wewangian ke tanah kuburan. Arka, hudang maneh, bangkit di alam kubur, ucap Wage. Tiba-tiba saja petir menyambar begitu keras. Duar! Angin bertiup makin kencang. Gundukan tanah kuburan tiba-tiba retak. Guncangan hebat pun terjadi. Wage tetap tenang melanjutkan aksi gilanya. Beberapa saat kemudian, guncangan hebat itu terhenti sendiri. Wage agak bingung kenapa Arka tak kunjung muncul keluar. Harusnya setelah mantra-mantra yang dibaca Wage rampung dibaca, biasanya si mayat akan bangkit sendiri dari kuburannya. Tapi Arka berbeda. Wage merasa curiga. Apa benar itu kuburan Arka? Jangan-jangan para penduduk sudah menipunya. Tapi mana mungkin mereka berbohong? Bisa-bisa Wage ngamuk lagi di desa Ronggeng. Lalu Wage mencoba memastikan kalau kuburan itu memang ada penghuninya. Ia menunduk dan menempelkan telinganya ke gundukan tanah kuburan. Dan tiba-tiba secara mengejutkan, sebuah tangan keluar dari tanah dan mencekik leher Wage. Panglima Lati Ireng tersebut segera melepaskan cekikannya. Tangan itu melambai-lambai ke arah Wage. Karena kesal dikejutkan oleh tangan itu, Wage mencabutnya dari atas gundukan tanah kuburan. Dan sialnya, rupanya tangan tersebut adalah tangan buntung. Wage pun membuang tangan buntung itu ke lembah. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja gundukan tanah tersebut ambles sendiri. Semacam ada pergeseran tanah akibat goncangan. Nampak percikan-percikan cahaya dari dasar kuburan.
kuburan. Pelan-pelan Wage mendekati liang lahat itu. Dari atas, ia mengawasi dasar kuburan dan mencari jasad Arka. Namun sayang, jasad Arka belum juga terlihat. Dan tanpa diduga, dari belakang ada seseorang yang mendorong Wage sampai ia pun jatuh ke liang lahat. Dinding kuburan tiba-tiba uruk sendiri, sampai-sampai Wage tertimbun di dalamnya. Rupanya sosok yang mendorong Wage tadi adalah Arka. Ya, saat ia membuka matanya di dalam liang lahat, dia sadar kalau ada seseorang yang membangkitkannya. Meski demikian, Arka yang sekarang bukan Arka yang dulu. Dia begitu liar dan tak terkendali. Bahkan, ia sendiri juga tak ingat siapa dirinya. Arka meraung di tengah dinginnya lembah yang disertai hujan petir. Bagaimana dengan Wage? Tentu saja ia masih hidup. Tanah kuburan yang menimbun Wage tiba-tiba meledak. Dar! Muncullah Wage dari liang lahat itu. Ia naik ke atas sambil tertawa. Dasar iblis, benar-benar tak punya sopan santun pada tuanmu, ucap Wage. Arka berhenti meraung dan menatap Wage dengan tatapan penuh kebencian. Dari kelopak matanya terlihat darah segar yang membasahi sampai ke pipi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan mendekati Wage. Mau apa kau sekarang? Tanya Panglima Latih Ireng itu. Kemudian tangan Arka mengepal dan melayangkan tinju keras tepat ke perut Wage. Puk! Seketika Wage muntah darah. Bahkan dirinya juga mental beberapa meter ke belakang dan menabrak pohon besar hingga rubuh. Wage kembali tertawa sambil terus memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Kekuatan yang luar biasa. Kemarilah, aku ingin tahu seberapa kuat iblis yang kubangkitkan, kata Wage. Belum sempat Wage membersihkan lumuran darah di mulutnya, iblis itu terbang dan kembali menyambar Wage dari atas. Panglima Latih Ireng itu dihantam secara membabi buta sampai tubuhnya dibuat amblas ke dalam tanah. Edan, tapi Wage kembali bangun. Ia masih saja tertawa seolah menikmati pertarungan itu. Arka melanjutkan serangannya. Kali ini, kepala Wage dicengkram dan dibenturkan ke beberapa pohon di sekitar lembah. Puk, puk, puk. Arka menyeret kepala Wage dan memendamnya ke dalam lumpur. Wage kewalahan dan mencoba melepaskan cengkeraman Arka dari kepalanya. Namun, tangan Arka begitu kuat. Tiba-tiba tubuh Wage tak bergerak lagi. Arka menyangka kalau Wage sudah tewas. Ia pun melepaskan cengkeramannya dan kembali meraung. Akan tetapi, saat Arka hendak meninggalkan Wage, Panglima Latih Ireng itu berteriak, "Hei iblis, aku belum selesai." Wage mulai menyadari ancaman iblis itu. Ia sadar bahwa apa yang diucapkan Rimba memang benar adanya. Arka bangkit dengan kekuatan yang sulit dikendalikan. Entah bagaimana cara Arka menaklukkan iblis tersebut. Wajah Wage sudah tak beraturan. Beberapa tulang di badannya pun remuk dihajar Arka. Tapi ia masih berambisi menaklukkan iblis Arka. Pertarungan pun berlanjut sampai berhari-hari. Di tempat lain, Legi dan 3 panglima lainnya tengah duduk santai di padepokan Latih Ireng. Kemudian Rimba muncul mendatangi mereka dan menanyakan tentang keberadaan Wage. Legi hanya diam, sementara Panglima Kliwon, Pahing, dan Pon juga geleng-geleng kepala. Rimba sadar kalau mereka berempat sedang terpecah belah karena usul Wage yang ingin berbuat licik. Namun Rimba tak memperdulikan hal itu. Kemudian ia mengingatkan bahwa jika sampai besok mereka tak menjemput Wage, maka bisa dipastikan kalau Arka akan memakannya hidup-hidup. Dan yang lebih mengerikan lagi, iblis Arka akan menjadi musuh baru yang akan merepotkan bagi Latih Ireng. Bila itu terjadi, Rimba mengancam akan menghabisi mereka semua tanpa ampun. Legi sama sekali nggak bergeming dengan ancaman Rimba. Ia berdiri dan mendekati Rimba dengan mata melotot.
Bukankah sejak awal kau yang melibatkan kami demi ambisimu? Ucap Legi. Rimba tersenyum kecut lalu mencekik Legi. Jangan pernah berbicara tak sopan pada penguasa Lati Ireng, gertak Rimba. Tiba-tiba badan Legi mengeluarkan asap. Tubuhnya seketika menciut hingga wajah Legi nampak seperti tengkorak. Hentikan Rimba, biar kami yang mengurus Wage, kata Kliwon. Rimba pun melepaskan cekikannya. Legi tergeletak tak berdaya. Pahing dan Pon menarik Legi dari hadapan Rimba. Tak lama kemudian, tubuh Legi kembali normal. Ia sempat merasa sesak dan sulit menggerakkan badannya. Kekuatan dahsyat Rimba mampu menghilangkan kesaktian Legi hanya dengan cekikannya saja. Ini peringatan bagi kalian. Aku akan membiarkan kalian hidup selama kalian masih tunduk kepadaku. Jika tidak, akan kukirim kalian semua ke neraka. Pungkas Rimba lalu pergi meninggalkan para panglimanya. Apa kau baik-baik saja, Legi? Tanya Pahing. Tapi Legi masih tak mampu bicara. Kemudian Kliwon menasihati Legi bahwa saat ini posisi mereka benar-benar terdesak. Mereka sudah kadung terlibat dalam konflik antara Rimba dengan Ujang. Jadi tak ada pilihan selain menjalankan perintah Rimba. Tapi Legi justru memalingkan wajah. Ia tetap tak sudi membantu Wage. Akhirnya Panglima Kliwon pun memutuskan untuk membantu Wage yang tengah gelut menaklukkan iblis Arka. Baiklah, kalau kau tetap dengan pendirianmu, tapi tolong beritahu aku di mana tempat Arka disemayamkan. Dengan berat hati, Legi memberitahu titik pertarungan antara Arka dengan Wage. Selain itu, Legi juga berbisik pada Kliwon, memberitahu sebuah rahasia untuk menaklukkan iblis Arka. Kelemahan Arka terletak pada batu nisannya. Ternyata diam-diam Legi telah menanam ajian sakti di atas batu nisan Arka. Ya, Arka adalah salah satu pendekar rawa rontek yang bisa dibangkitkan kapan saja. Hal ini juga yang mendasari ide Wage untuk membangkitkan Arka. Makanya Legi mencegah hal itu dengan menanam ajian sakti pada batu nisannya untuk menaklukkan si iblis. Kliwon pun berangkat, sementara Pahing dan Pon tetap berjaga menemani Legi di padepokan. Setibanya di lembah, tempat berduelnya Arka dan Wage, betapa terkejutnya ia saat melihat leher Wage tengah digigit oleh si iblis. Mata sahabatnya itu juga sudah layu. Nampak jelas kalau Wage sudah kelelahan melawan Arka yang seolah tak pernah habis kekuatannya. Kliwon terbang dan menendang kepala Arka hingga tersungkur dan melepaskan gigitannya. Wage ditarik menjauh oleh Kliwon. Si iblis membuka mulutnya sembari meraung. Gigi rahangnya pun terlihat. Jangan ikut campur, Kliwon. Ini urusanku, ucap Wage yang hampir kehilangan kesadaran. Diamlah, tunggu di sini. Baru saja Kliwon hendak berdiri, tiba-tiba saja si iblis sudah ada di belakangnya. Kliwon pun ditampar hingga terhempas jauh. Iblis itu tak menghiraukan Wage yang sudah lemah. Ia langsung mengejar Kliwon. Pertarungan yang brutal pun terjadi antara si iblis versus Kliwon. Sadar kalau Arka memang berbeda, Kliwon mulai serius meladeninya. Ia berubah wujud menjadi sosok genderuwo dengan badan tinggi besar. Di tengah pertarungan itu, Kliwon mencari keberadaan batu nisan Arka. Dan lagi-lagi, meski sudah berubah wujud, nyatanya si iblis masih bisa membuat Kliwon terjengkang karena pukulannya. Dalam jeda waktu yang sangat sempit, Kliwon menghilang dan terbang mencabut batu nisan kuburan Arka. Tapi sialnya, batu nisan yang tertancap di kuburan Arka sangat sulit dicabut. Rupanya, batu itu berbentuk runcing dan terpendam sangat dalam. Belum sempat batu itu tercabut, Arka kembali menyambar Kliwon. Tapi kali ini Panglima Kliwon sedikit bertahan dengan membuat sebuah perisai gaib yang menyelimuti dirinya untuk menghadang gempuran Arka. Selagi si iblis sibuk menghancurkan perisai itu, Kliwon mengerahkan segenap kekuatannya untuk mencabut batu nisan. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya batu nisan itu dapat dicabut oleh Kliwon. Kilat penyambar ke segala arah, seolah menunjukkan kekuatan magis yang ada pada nisan itu. Kliwon segera menancapkan batu itu tepat di punggung Arka. Jelep! Dar!
terjadilah ledakan yang membuat Kliwon terpental beberapa meter ke belakang. Suasana seketika hening. Bau gosong dari kulit yang terbakar begitu pekat tercium oleh hidung. Kliwon terkapar dengan nafas tersengal-sengal. Ia segera bangkit mendekati Wage yang terluka parah. "Apa kau berhasil mengalahkannya?" tanya Wage. "Entahlah, sepertinya dia sudah tidak bergerak," jawab Kliwon yang sudah berubah menjadi manusia lagi. Wage pun dipapah oleh Kliwon dan berjalan bersamaan melihat jasad Arka. Batu nisan itu ternyata memang kunci untuk menaklukkan si iblis. Hanya saja, sejak awal Legy merahasiakan hal itu karena tak ingin Arka dibangkitkan. Kliwon pun tak banyak bicara soal batu nisan pada Wage. Kemudian, Kliwon membuat sebuah peti sederhana dari potongan-potongan kayu di lembah itu. Ia masukkan jasad Arka ke dalamnya, lalu pulang ke padepokan dengan membawa peti berisi jasad Arka. Apakah rencana Wage selanjutnya akan berjalan lancar? Simak terus kisah Ujang pada episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.